Aku kerja dari tahun 2013 dan akhirnya di tahun 2023 aku punya rumah sendiri. Bukan rumah untuk investasi, tapi rumah untuk dihuni. Dan semua keajaiban ini bisa terjadi karena hal yang sangat simpel. Bawa bekal untuk makan siang, ngurangin konsumsi kopi, matiin AC ketika nggak dipakai, dan mandi pakai air dingin. Yang kita bersama tahu kalau itu baik untuk kesehatan. Ini namanya gaya hidup minimalis yang artinya gaya hidup sederhana yang bisa menciptakan ketenangan dan buat orang itu lebih bahagia. Dan gaya hidup minimalis inilah yang jadi asal mula keajaiban, termasuk meningkatkan pendapatan dan menurunkan pengeluaran. Berikut 5 simple habit yang bisa bantu kamu untuk meningkatkan saving rate dan bikin tabungan di bank itu makin gemuk. Pertama, hobi yang produktif. Aku pertama kali dapat gaji itu sebagai asisten dosen atau asdos di ITB dengan gaji 2 juta per bulan. Dan karena waktu itu aku ada bantu 2 dosen, akhirnya terima gaji 4 juta per bulan. Hal ini berlangsung selama beberapa bulan ketika aku cari kerja sampai akhirnya diterima kerja sebagai ODP di Bank Mandiri dengan gaji awal 6,5 juta. Cukup bagus dan aku terima gaji dari Mandiri dari awal tahun 2014 sampai akhir 2021. Di mana akhirnya aku putuskan untuk resign untuk mulai bisnis sendiri dan juga investasi di beberapa bisnisnya teman. Intinya, aku sudah hitung kalau cash flow ketika resign itu minimal sama dengan gaji terakhir ketika kerja di Bank Mandiri. Yang mana itu juga nggak tinggi-tinggi amat. Dari tahun 2014 sampai tahun 2021 naiknya nggak sampai 100%. Coba kamu tebak gaji terakhirku berapa di komentar ya. Buat yang benar nanti dapat 50.000 untuk 3 orang. Jadi yang pertama kali aku kejar ketika putuskan untuk resign bukanlah punya banyak uang, tapi punya banyak waktu. Karena aku notice kalau apa yang kukerjakan di waktu luang sekarang akan berakumulasi dan menentukan sukses di masa depan. Jadi, aku punya kenalan ex Mandiri juga yang sering ngerjain event-event untuk Bank Mandiri. PIC booth, PIC bikin video iklan, PIC bikin rapat nasional, dan kita bersama tahu kalau Bank Mandiri adalah bank yang sangat besar dan artinya budget untuk acara-acara kayak gini itu juga sangat besar. Dan sebagai pegawai internal, dia berikan extra effort. Jadi dia nggak kerja hanya kayak pegawai biasa. Dia cari tahu berapa sih biaya modal untuk jadi vendor, berapa sih harga jual ketika jadi vendor, sampai akhirnya dia tahu dan paham luar kepala berapa kira-kira keuntungan yang didapatkan oleh vendor yang kerja untuk Bank Mandiri. Singkat cerita, dia putuskan untuk resign untuk jadi vendor Mandiri. Sama-sama kerja untuk Mandiri, tapi gajinya bagai bumi dan langit. Jadi, berikanlah ekstra effort untuk hobi kamu dan cobalah untuk hasilkan uang dari sana. 2. Menipu diri untuk punya disiplin pribadi. Diperlukan kontrol diri yang luar biasa untuk mulai menabung, mulai makan sehat, ataupun untuk mulai bisnis. Dan kita harus disiplin dalam melakukan hal yang sama secara repetisi, berhari-hari, bahkan bertahun-tahun, sampai akhirnya itu jadi otomatis dan menjadi habit. Charles Duhigg dalam bukunya The Power of Habit mengatakan, kebiasaan kecil dapat memberikan dampak yang besar. Dan yang namanya kebiasaan adalah perilaku yang kita lakukan otomatis tanpa perlu memikirkannya. Misalnya, kebiasaan beli kopi di pagi hari. Nah, sebuah kebiasaan itu bisa terbentuk karena ada habit loop yang terdiri atas 3 tahapan. Pertama, trigger atau pemicu. Kedua, rutin atau rutinitas. Dan yang ketiga, reward atau imbalan. Pemicu adalah penggerak awal ketika kamu akan melakukan sebuah kebiasaan. Misalnya, kamu bangun tidur, cuci muka, dan langsung duduk di meja makan untuk sarapan di pagi hari. Lalu rutinitas adalah kebiasaan yang kamu lakukan secara otomatis tanpa kamu sadari. Sebelum mulai sarapan, kamu sudah pegang handphone untuk pesan kopi via Gojek. Dan sudah prediksi kalau kopinya akan datang setelah kamu selesai makan. Terakhir, reward. Ini adalah sebuah hadiah yang kamu harapkan habis menyelesaikan sebuah kegiatan.
Misalnya tadi kamu udah habis makan, terus kamu minum kopi dan merasakan bahwa kopi ini enak banget. Itu adalah reward yang kamu harapkan. Walaupun secara psikologi itu menyenangkan, kita tahu bersama kalau kebiasaan ini kurang bagus untuk dompet dan juga kesehatan. Makanya Charles Duhigg berpendapat untuk mengubah sebuah kebiasaan, kamu harus mengubah rutinitas atau yang poin 2 tadi. Instead of pesan kopi, kamu bisa bikin kopi sendiri atau malah pesan jus. Inilah yang kumaksud untuk menipu diri sendiri agar punya disiplin pribadi. Dan peneliti dari University College London menemukan, on average, rata-rata diperlukan waktu 2 bulan atau 66 hari untuk membuat sebuah kebiasaan baru. Aku yakin kamu pasti bisa. 3. Kreativitas. Ini telah menolongku dalam banyak hal. Walaupun banyak orang bilang kalau gambarku itu jelek banget, tapi aku sendiri berpendapat kalau aku cukup kreatif. Contohnya, ketika lulus kuliah, aku masuk bank. Padahal lulusan teknik kimia dan bank itu tidak ada hubungan sama sekali. Lalu resign untuk jadi businessman, bikin konten, jadi freelance, dan berbagai hal lain yang kukerjakan secara random tanpa ada hubungan satu sama lain. Doing more with less. Jadi, prinsip amati tiru modifikasi serta lakukan otomatisasi itu sangat penting untuk kamu bisa mengerjakan lebih banyak hal. Kamu bisa hemat waktu belajar karena nggak perlu trial sendiri, punya lebih banyak uang, dan punya lebih banyak waktu. Salah satu cara kreatifku adalah beli mobil pakai leasing. Walaupun punya uang tunai untuk beli Avanza yang harganya 300 juta, aku tetap putuskan untuk beli mobil pakai leasing. DP 78 juta, cicilan 8,2 juta 36 bulan, dan aku masih punya sisa uang 222 juta. Nah, sisa uangnya ini aku putar untuk bisnis online yang kasih margin 6-8%. Dapat at least 13,3 juta dan bayar cicilan 8,2 juta. Masih sisa 5 juta lebih. Ini kan namanya kreatif. 4. Fokuskan waktu dan usaha. Banyak dari kita pernah mendengar, untuk jadi kaya raya, minimal punya 7 stream income atau 7 sumber pendapatan. Walaupun begitu, bukan artinya kita harus bekerja di 7 tempat yang berbeda. Karena aku sempat ngerjain hal kayak gini, dan aku kerjakan semuanya sendiri, yang pada akhirnya semua gagal take off karena tidak ada fokus. Akhirnya aku sadar kalau teman-temanku yang lebih dulu sukses, mereka hanya punya satu pekerjaan dan bisa hasilkan uang yang sangat banyak di sana. Dan setelah ngobrol dengan banyak orang, aku sadar kalau mereka yang sukses menerapkan gaya hidup minimalis. Walaupun mereka pribadi punya banyak kesempatan, mereka hanya pilih satu yang paling sesuai dengan passion mereka, tenaga mereka, dan paling menguntungkan. Karena walaupun banyak kesempatan yang tersedia, kita perlu paham bahwa yang namanya tenaga, waktu, dan uang itu terbatas. Jadi kita harus pilih peluang yang paling menguntungkan dan fokus aja ke situ, abaikan yang lain. Kuncinya, sukses dulu baru diversifikasi, bukan dari awal diversifikasi. Aku pribadi belajar untuk mengoptimasi dan mengotomatisasi stream income yang saat ini paling banyak menghasilkan uang. Sehingga bisa jadi untuk awal-awal akan ngurangin upload video. Karena kamu nggak akan pernah tahu kalau kamu tidak memberikan yang terbaik di satu tempat. Bisa jadi perkembanganku akan 10 kali lebih cepat daripada sekarang. Dan kalau kamu suka dengan sharing kayak gini, boleh klik tombol subscribe agar dapat notif ketika aku upload video baru. 5. Memahami kekayaan. Di sini aku belajar banyak dari gaya hidup minimalis. Karena dulu aku percaya, kalau kita punya lebih, kita akan lebih bahagia. Punya lebih banyak uang, punya lebih banyak waktu, punya rumah yang lebih besar, punya mobil yang lebih mewah, dan segala yang lebih akan buat kita lebih bahagia. Lalu aku notice kalau ada loh orang yang punya semua hal yang aku impikan dengan gaji ratusan juta, bahkan miliaran, tapi nggak bisa menikmatinya. Kerja dari pagi sampai pagi, weekend juga tetap masuk, dan pulang ke rumah hanya untuk mandi. Punya banyak mobil juga cuma ditaruh di garasi. Jadi aku ngerasa kalau punya lebih itu ternyata nggak perlu. Lalu ada quotes-nya juga nih, don't sacrifice what you have for what you don't need. Jangan korbankan apa yang kamu miliki untuk hal yang tidak kamu perlukan. Yang penting kita merasa cukup aja. An ancient Greek philosopher named Epicurus believed that we don't need all these extravagant pleasures to be happy. Nah, itulah dia 5 habit minimalis yang bisa bantu kita untuk mulai keajaiban. Semoga kamu suka dengan videonya, jangan lupa kasih like, dan silakan share video ini kepada teman-teman kamu. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!